Saya enggak kenal. Saya sudah di Surabaya. Loh, siapa iki? Saya belum enggak kenal, Enggak kenal sama dia, kenal saya, dia tahu saya enggak tahu dia. Bang, saya Maria, Bang. Ini saya sudah di sini. Ya, begitu dia. Bang, ini ada uang 6 juta, habiskan, Bang. Saya perempuan. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YDSF. Kembali lagi dalam program dialog kita Yayasan Dana Sosial Al-Falah atau YDSF di hari ini. Para sahabat YDSF tahu kan hari ini hari apa? Yang terutama yang Surabaya harus tahu ya, hari ini adalah Hari Pahlawan ya, tanggal 10 November 2021. Yang dimana Hari Pahlawan ini adalah hari untuk memperingati jasa-jasa para pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan alhamdulillah di dialog kita YDSF kali ini ya, dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tersebut, kita sudah mengajak komunitas yang sudah berkelana berlalang buana atau dalam bahasanya belakraan kemana-mana ini ya di Indonesia ya, terutama kemudian juga di hal-hal yang lain untuk kegiatan-kegiatannya. Di Hari Pahlawan yang sudah ke 76 tahun ya, benar ya, 76 tahun ya, benar ya, 76 tahun kemerdekaan Indonesia. Pahlawan itu kan biasanya diidentikan dengan orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan kayak Bung Karno, Bung Hatta, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dan lain sebagainya ya. Tapi sekarang kita kan posisinya bukan di era perjuangan kemerdekaan lagi kan. Jadi pahlawan ini nanti bisa didefinisikan ke hal yang lain, yang bagaimana kita bisa membantu orang, kita bisa membuat orang bahagia ya. Kemudian ketika ada saudara-saudara kita yang di sana butuh dan sebagainya, kita bisa mensupportnya. Nah, di dialog kita kali ini kita mendatangkan komunitas Belakraan Yuk ya. Belakraan Yuk yang dimana sekarang di kita ini sudah hadir funding funder ya, kalau gitu ya. Kalau pahlawan itu adalah funding fathernya negara, kalau ini funding fathernya komunitas Belakraan. Assalamualaikum Pak Deyusa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih? Kabarnya baik? Alhamdulillah. Kalau nggak baik nggak bisa kesini nih. Iya betul. Sebelum kesini tadi kemana ini tadi? Ini sebelum kesini tadi di kantor imigrasi tadi. Di kantor imigrasi. Iya. Wah ini kelihatannya Belakraannya mau jauh ini ya. Ya, karena ngurus administrasi di imigrasi. Iya, sekali-sekali ini Belakraan harus keluar negeri ini kelihatannya gitu ya. Alhamdulillah, amin ya Rob. Gitu. Nanti bisa bersanding dengan YDSF gitu. Apa YDSF ngintil saja Belakraan. Kebalik ini kelihatannya. Ya Allah. Gitu. Nah, ini Pak Deyusa. Kalau nanti kawan-kawan sahabat YDSF bisa nanti mengetahuinya di Facebooknya ini ya. Facebooknya apa? Facebooknya ada di Facebook Group Belakraan Yuk. Belakraan Yuk ya, iya. ada Facebook grupnya ya. Nah, itu di situ nanti wajahnya Pak Deyusa muncul ya. Nah, ini Pak Deyusa, ini kan Hari Pahlawan ini ya. Hari Pahlawan. Kemudian kalau pahlawan tadi seperti itu kan memperjuangkan kemerdekaan dan sebagainya. Dan ini kan kita melihat dari pandangan Pak Deyusa nih. Pahlawan ini apa sih? Ya. Kalau dulu mungkin pahlawan itu bagaimana dia mengorbankan harta benda bahkan nyawanya untuk kemerdekaan ini, maka sekarang ya kita menjadi pahlawan, ada kita memerdekakan orang-orang yang lagi susah ya. Memerdekakan orang-orang yang lagi susah. Iya. Ya. Susah apa? Susah. Yang jomblo-jomblo itu kan juga susah. Ya kebetulan kalau di belakang banyak yang jomblo juga ya.
Jadi begini, kita melihatnya saat ini banyak orang-orang susah ya. Apalagi di masa pandemi ini, yang dulunya mampu menjadi tidak mampu, yang tidak mampu malah yang lebih parah lagi ya. Bagaimana kita saat ini? Saya melihat sendiri bahwa di lapangan itu orang-orang yang untuk makan aja sulit sekarang ya kan. Ya di era pandemi yang kemarin terutama di masa pandemi ini yang dulu mungkin bisa makan 3 kali, mungkin sekarang ya diusir 2 kali. Bagaimana yang saya melihat sendiri, memang banyak teman-teman dekat saya yang usahanya ambruk ya. Karena memang macet semuanya sampai ya mereka alih profesi ya, karena memang kondisi dan terutama yang kita perhatikan, mereka itu masih mungkin masih ada aset ya. Bagaimana dengan para janda-janda miskin, anak-anak yatim piatu yang memang sebelum pandemi itu sudah miskin. Ya, makanya kita hadir untuk mereka, minimal lah kita bisa membuat mereka bisa tertawa, tersenyum bahagia ya, meskipun enggak apa yang kita berikan itu jauh dari cukup, minimal kita ada peduli sama mereka gitu ya. Minimal itu ada tersit pelipur lara. Iya. Kan gitu ya. Kelihatan apa bisa datang, Masya Allah senang kita gitu. Nah, ini tadi pandangan pahlawan daripada Yusa ya. Nah, ini kan Pak De Yusa ini kan founding fathernya komunitas Blakraan Yuk ya. Pak De Yusa, ini Blakraan Yuk ini apa sih? Sebelumnya dulu ini sebelum nama Blakraan itu dulu, ini awal-awalnya dulu kita ini adalah komunitas pecinta kucing. Oh, pecinta kucing ya? Iya, kucing, cat lover ya. Ya. Jadi teman-teman cat lover itu ketemu, terus saya pencinta duafanya, ada teman-teman cat lover juga. Saya ketemu, teman kok saya enggak mampu ya, karena sulit juga kita kalau urusan kucing itu, karena saya enggak seberapa paham. Terus akhirnya dari komunitas ini saya rubah, ini kita konsen ke urus manusia aja deh. Iya, gitu. Urus manusia, urus kucing pusing jadinya gitu. Oh, biasanya kalau yang cat lover itu komunitasnya beli sendiri gitu lah kucingnya, terus dirawat. Bukan, jadi kalau nemu kucing di jalanan yang sakit itu wajib kita selamatkan gitu loh. Dan saya enggak mampu lah, saya ngurus kucing tapi eker dengan istri kan ya. Sumpek juga. Terus dialihkan dari kucing ke. Sudahlah kita kucingnya akhirnya saya tak kembali, kita urus manusia aja deh. Tapi pikir nama ini Surabaya. Saya pingin komunitasnya namanya Surabaya banget gitu ya. Jadi, pertama kalau yang Indonesia ini sudah umum gitu ya. Iya, ini gara-gara memang komunitas ini memang di Surabaya ini pusatnya ini ya. Bahasa ngomong pusatnya di Surabaya. Pusatnya Surabaya. Jadi apa ya yang bahasa Surabayanya ke belusuan. Kalau belusuan nanti masih bahasa Indonesia. Coba kita pakai yang baku, Surabayanya dapat gitu ya. Pergi kemana-mana tapi untuk tujuan baik, untuk menolong orang dan sebagainya. Blakraan itu lama saya mikirnya, seminggu kalau dapat inspirasi itu ya. Blakraan aja dulu sampai sekarang. Iya. Kalau biasanya kalau saya tahu itu blakrak itu kan keliling tanpa tujuan, tanpa arah gitu. Itu blakrak. Biasanya kalau orang Jawa itu ngomongnya, mari kondi yang blakrak atau kondi ya gitu. Blakrak gak jelas, tapi yang ini blakrak jelas ini. Blakraknya jelas ini ya, Blakraan Yuk. Jadi sebenarnya latar belakang cuma itu toh. Atau ada pemicu yang lain? Nggak ada. Dulu kan memang sebelum saya mendirikan ini kan saya ikut yayasan orang lain. Jadi saya belajar dari itu. Oh gitu. Iya. Dari situ saya melihatnya, ini bagus, Masya Allah, luar biasa. Tapi karena mungkin ada manajemen yang saya tidak sepaham, maka saya keluar, saya dirikan sendiri yang kita istilahnya sat-set-wut. Nah, gitu. Begitu. Iya, karena kita pengurus juga plus jadi relawan. Jadi kita tahu ini urgent, ini hari ini harus ditolong, maka kita harus bergerak pada saat itu juga. Jadi tak simpul Pak Dia aja. Yang pertama pemicu adalah eker karo bojo. Eker karo istri gara-gara kucing. Ya kita seneng kucing, istri saya enggak seneng kucing. Wah susah kan, enggak maduk kan. Itu pernah saya nemukan kucing kepelindes sepeda motor yang saya bawa pulang ya, rame, aduh aku. Makanya beralih ke manusia. Kemudian ngurus manusia aja deh aku. Nah, itu latar belakangnya berdirinya di komunitas itu, Blakraan gitu ya. Terus di awal-awal itu kebayang nggak
Belakraan jadi yang seperti ini gitu. Nggak kebayang dulu itu. Saya mengalir seperti apa adanya ya. Saya dulu juga heran. Awal-awal ini saya ini cuma urunan dulu itu cuma modal awal cuma 2.800.000 mendirikan ini. Mendirikan komunitas itu. Itu tiap hari saya jalan aja. Keliling ya, iya, jalan kan memang belakang tiap hari kan jalan nemukan ini dan akhirnya itu ada teman dari Jakarta datang ke Surabaya. Saya enggak kenal, saya, Bang, saya sudah di Surabaya. Loh, sopo iki? Saya belum enggak kenal, kenal sama dia, kenal saya, dia tahu saya enggak tahu dia. Bang, saya Maria, Bang. Ini saya sudah di sini. Nah, begitu dia. Bang, ini ada uang 6 juta, habiskan, Bang. Saya perempuan. Dia itu agent dari model luar negeri di Jakarta. Jadi dia kan ini ada uang 6 juta, habiskan, Bang. Saya pada waktu kan awal-awal masih bingung, tak kayak sopo duit ini ya. Tak kasihkan siapa duit ini ya. Jadi tiap hari keliling aja cari orang-orang yang pantas diberi gitu loh. Sampai akhirnya nemukan ini yang ini, sampai ini aku enggak dulu ya, kalau enggak cepet habis aku malah khawatir gitu. Belusuk kampung ini yang enggak bisa bayar kontrak, saya bayar kontrakannya. Ini yang sakit saya suruh ke dokter biar cepet habis ini. Uangnya suruh habiskan ya, tak suruh habiskan, habis pada waktu itu 3 bulanan tak habiskan ini. 6 juta itu 3 bulan? Iya. Suwe, lama ternyata. Bingung aku awal-awal kita kasihkan siapa gitu loh, yang maksudnya yang pantas gitu ya. Bingung ya sudahlah, ya berjalan. Ya mesti laporan kan, untung ada sosmed jadi enak dia sekarang. Dari itu awal-awal itu ya. Kebetulan dari teman-teman dulu itu, teman kumpulnya itu ada teman dari yayasan yang lama itu, ternyata ada yang connect dengan kita yang di Lampung itu. Di Lampung. Iya, Lampung. Akhirnya ya berhubungan baik sampai sekarang enggak ketemu, tapi di sosmed itu baik ya. Ya sudah, kamu pegang aja Lampung gitu aja. Gitu. Ya. Sampai sekarang akhirnya berkembang. Nah, terus sekarang itu untuk komunitas Belakraan ini ya, Belakraan Yuk ini kan jelas kan punya program kerja toh, komunitas kan. Katanya tuh Belakraan itu kan apa jenenge, keliling jalan-jalan yang punya tujuan kan gitu. Kalau tujuannya tadi kan apa namanya, pengen membantu orang lah bahasanya gitu. Pengen apa namanya, memunculkan senyum tawa kebahagiaannya orang. Nah, ini kalau dibahasakan programnya apa aja ya di Belakraan? Jadi kita punya program harian. Harian itu sedekah pagi, sedekah siang, sedekah sore, sedekah malam. Jadi 4 kali sedekah. Ya waktu kita pokoknya belakang pada waktu saya istilahkan segi sedekah pagi. Gitu. Iya, sedang sedekah siang, sore sedekah sore, selam sedekah malam. Kalau pas kita belakang malam ada kira-kira yang butuh ini belum, kira-kira ya perkiraan kita ya, pantas kita kasih ya, kita kasih pada waktu kita belakangnya itu pas apa gitu. Itu kan kegiatan kita harian. Karena kita tiap hari pasti keluar. Kalau enggak saya ya mungkin teman-teman relawan yang lain. Pak ini ada yang perlu dipotong. Oke, silakan nanti kamu keluarkan, nanti saya ganti. Gitu. Nah, terus kalau yang mingguan itu ada Banasogi. Banasogi ini bagi nasi Selasa bengi sama Selasa pagi. Kalau enggak pagi ya istilahnya Banasogi ya. Bagi nasi Selasa pagi ya Selasa bengi kan podoginya diambil ya. Selasa pagi atau Selasa bengi. Selasa bengi itu Selasa malam ya. Selasa malam. Nanti berbagi nasi, ini kegiatan mingguannya, berbagi nasi di hari Selasa waktu pagi atau malam. Iya, Selasa, Kamis sama Jumat. Itu Selasa, pasti, Kamis, Jumat. Kalau memang dari Kamis sama Jumat itu memang sudah ada dari donatur kita yang titip. Ada donatur tetapnya. Ya, kalau Banasogi ini karena apa? Saya melihatnya Jumat sama Kamis ini terlalu full orang baik di Surabaya ini, luar biasa banget. Tukang becak satu itu sampai 10 bungkus sampai 15 bungkus. Saking baiknya orang Surabaya ini. Satu tukang becak dapat. Kalau Jumat itu satu orang sampai berlebih-lebih. Makanya kenapa saya nggak ngambil secara dari program mandiri dari program kita sendiri. Saya nggak ikut Jumat. Kalau ada titipan dari donatur kita siap membagikan. Tapi kita ngambilnya nggak ke becak loh Bu. Ya, saya bilang saya ke kampung-kampung miskin aja pasti kemakan. Tapi kalau di jalanan eman mubazir ya. Karena sekarang mesti dilihatnya, tanya orang banyak, iwak opo? Walah.
Iya. Ikan Sekarang gitu itu ya. kita kalah Ada yang ya. lain. Kita kalah yang sama yang mewah kotak-kotakan Oh, iya. itu. Ya, kita sih bisa sederhana ya. Cukupan sih sebenarnya kan memang dalam keadaan biasa pasti dimakan. Tapi kalau dalam keadaan Wis makanya pilihan, iya. ada pilihan. Makanya Jumat berkah ya oke lah baik Jumat berkah. Apakah sholat itu selalu di sop yang utama itu sholat di depan, mosok kabeh nang ngarep kabeh. Wah, itu benar. Kita yang sop yang belakang-belakang aja lah. Sekarang pun Selasa malam saya melihatnya banyak yang turun ke jalan. Alhamdulillah. Surabaya banyak orang baik. Surabaya banyak orang baik. Dan insya Allah di daerah-daerah lain juga banyak sekali orang-orang yang baik insya Allah. Ini sahabat kebaikan. Masya Awasnya, Allah. ya. Ya. Apalagi kita waktu itu kita didukung oleh YDSF, jadi nasinya menyebar ke Nganjuk, ke Kertosono, ke Lampung, Masya Allah, luar biasa dukungan iya, dari kita YDSF. apa namanya di YDSF pernah juga Nasi ya, berkah itu ya. Berkali-kali, beberapa kali ya. Sudah, kolaborasi. alhamdulillah sudah 2 kali. Mau Sudah 3 2 kali? iya 2 kali. Itu luar biasa. Alhamdulillah. Di sana enggak mau batir pasti kemakan mereka seneng banget udah, Masya Allah. Oh iya Pak Desa, lupa ini tadi. Belakraan itu lahirnya kapan Pak? Belakraan itu lahirnya tepatnya di 8 Januari 2017. 2017, sekarang 2021, 4 tahun. 4 tahun mau 5 tahun. Mau 5 tahun 5 berjalan ya. Iya. 5 tahun berjalan. Januari depan ini Ya, udah 5 5 tahun, iya. ya. Kalau biasanya pas waktu miladnya atau ulang tahunnya Belakraan ngadakan acara apa biasanya? Biasanya ya habis kita ngumpulin anak yatim. Nah, ini tahun depan insya Allah kita ada 2 tempat. Nanti di cabang kita rayakan di Nganjuk sama di Surabaya. Surabaya nanti kita adakan ada khitanan. Ini yang belum Khitan masal ini. Iya, khitan masal ini kan belum saya ini. Ya rencananya sih saya ngeriwui YDSF sih. Oh, siap. Kalau mau Kan sih ya sama-sama sahabat kebaikan. Iya. Nih ya kan? Tak mau ya kebacut gitu. Iki jenenge nembak iki. Siap iki soalnya siap lah. Ngomong jauh-jauh hari ini tak Oh, bilang iya. kan. Siap ya. Terus ini kan apa namanya? Belakraan ini kan sudah dari 17 ya kan. Yang jelas sekarang nggak di Surabaya tok loh komunitasnya. Iya. Nggak ada di mana aja itu untuk komunitasnya itu. Yang ini yang aktif itu Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto sih setiap minggu sekali ya. Kalau Jogja masih pakai nasi. Yang Cianjur ini yang aktif sama Lampung yang Kediri aktif. Kediri Nganjuk, yang aktif Surabaya, Sidoarjo, Kediri, Nganjuk, Kertosono, Cianjur sama Lampung. Ya. Lampung ini yang sahabat tadi yang diceritakan Pak Diusa tadi itu. Iya. Nah, itu ya. Yang sekarang nyambung itu ya. Akhirnya membesar tadi. Alhamdulillah. Nah, ini kan tadi programnya banyak, bantu yatim piatu. Ya. Ya, tadi kan saya belum bilang ya, tadi masih program harian, mingguan, bulanan. Bulanan Ini sambar pawon ya. Iya, lupa tadi. Iya. Sambar pawon Sambar pawon. Iya, sambar pawon itu artinya singkatan dari sambang beras para janda-janda miskin yang ya kita selalu inspeksi ke dapur. Jadi kita mesti kalau kita ke sana kan dapurnya berasnya masih ada sih, enggak Bu. Gitu. Dari situ saya melihatnya ini bagaimana kalau tiap bulan kita pasok ya. Memang sebelum adanya pandemi lumayan sih kita berasnya 5 kilo, uang belanjanya 50. Itu tapi setiap bulan. Setiap bulan Ya. Terus tapi karena ada pandemi ini kita ada turunkan sedikit lah. Yang penting tapi tetap mereka itu dapat. Ya kita biar sedikit tapi maksudnya merata gitu loh ya. Kalau memang ada donasi besar pansuk bisa semakin banyak karena memang target kita itu 1 bulan adalah 100 duafa dari semua cabang ya. Dari semua cabang target 100 duafa setiap bulannya. Ya, alhamdulillah dari pawon itu. Yang dari Nganjuk pertama cuma 20, sekarang sudah berkembang jadi 30. Yang Lampung ini memang karena di sana itu memang pelosok desa jadi agak berjauhan. Kadang mereka juga ibu-ibu rumah tangga jadi luar biasa mereka itu perjuangannya kan jalannya kalau pas hujan-hujan begini medannya sulit. Oh iya benar. Apalagi kalau jalannya masih tanah. Ya, masih kalau, lempung ya. Yang terbesar ini memang target kita Surabaya ini luar biasa. Jadi kita hampir kalau full semuanya kita bisa kasih 80 orang. Semakin berkembang. Makanya kadang selalu saya ini nyenggol ya di SM mbok direwangi dulur iki gitu ya. 2 kali jawil ya di SM.
Misalnya kan ada ya sisa-sisa beras lah kami terima insya Allah. Yes, insya Allah. Habis ini ada. Habis ini ada. Ya, itu program bulanan ya. Triwulannya adalah kita ngadain event ya, entah kita roadshow itu kita ke daerah-daerah cabang-cabang kita. Jadi, keliling ke cabang-cabang. Ya, ke Nganjuk, ke Mojokerto. Iya, itu di sana memang kita saya menemukan desa terpencil. Wow sekali. Di mana daerah mana itu? Daerah Nganjuk. Daerah Nganjuk. Iya, ada di konten saya itu. Nganjuk Utara atau Nganjuk Selatan? Bendor Ayut. Itu jadi masuk jalan. Waduh, sana pakai nyewa truk saya. Nyewa truk itu, iya. Tapi alhamdulillah di sana masih ada listrik. Bantuan dari bupati yang dulu. Tapi itu makanya saya tanya, misalnya ini kalau orang melahirkan ya wassalam sudah enggak bisa. Ya jauh-jauh hari harus turun ke bawah. Oh, itu di atas itu? Iya, di gunungan. Iya, Mas, jalan waduh enggak bisa ngomong ya nak. Nah, tapi di sana memang ada mbah-mbah ya juga sepuh-sepuh banget sudah ketemukan di sana. Itu banyak di sana itu? Banyak. Yang lansia-lansia, yang janda-janda itu? Itu masih saya ketemu di sana yang bikin saya nangis juga. Pada waktu itu saya temukan, saya itu nggak sengaja si roadshow ke sana. Itu saya datang, ibu itu jual beras untuk beli bumbu. Lah, beli bumbu itu buat makan nanti sore, anaknya lagi puasa. Itu anak yatim lagi puasa. Saya nangis pada waktu itu. Allahumma sholli. Ini masa kalau mengiling saya mesti ya Allah. Dosa kita ini kalau kita biarkan seperti ini. Saya kalau mengingat itu mesti nangis saya. Loh, ini kalau dijual itu apa, untuk Bu? makan sore nanti. Beli bumbu, beli bawang itu loh. Iya, beli bawang. Lah, untuk makan ya nanti buat buka anak saya. Anaknya pas puasa. Pas senangnya. Ya sudah, enggak usah dijual ini. Masih dijual ini aja, ini buat makan nanti sore. Makanya kenapa saya bisa eksekusi langsung, karena saya sebagai pengurus juga relawan. Jadi kalau melihat seperti ini kalau saya ikut orang, saya harus laporan dulu ya. Ini begini ini uang buat makan hari ini sudah nggak ada. Darurat. Makanya kenapa saya istilahnya sat buat sudahlah. Saya turun. Ini enggak usah ini. Berasnya dipakai, ini saya tambahin buat beli makan anaknya, buat buka puasa nanti, ini buat beli lauknya, nasinya terserah ibu mau beli buat apa. Terus lagi saya ketemu sama yang makanya kalau turun ke desa-desa itu masya Allah menambah kita cinta pada mereka itu. Saya makan cuma mbah ini sendirian, dia hidupannya sebatang kara. Dia cuma punya ayam ya saya jajakan. Iya, hiburannya cuma radio itu pun dia pinjam. Oke Mbak, nanti saya kesini lagi, saya belikan radio buat hiburan. Terus ini saya ke dapur itu tempenya kecil-kecil begini. Punya uang berapa sekarang? Cuma 3.000 rupiah. Dia harus menghemat. Tempe ya Allah kecil-kecil begini dia harus menghemat. Terus sayur untung sayurnya itu bisa ngambil di kanan kiri. Di pekarangan-pekarangan. Tinggal tanya, uangnya tinggal berapa Mbak? Ya 3.000. Masya Allah. Itu daerah Nganjuk juga itu. Nganjuk itu. Makanya anak bos saya kan di sana kan ada coba cari yang makanya pas di saya itu. Ya itu makanya kenapa Sambar Pawon ini saya ayo kita kalau nanti rezeki kita banyak ini semakin dilebar, jadi minimal mereka bisa bertahan seminggu atau 10 hari lah, enggak kekurangan. Minimal kan kita urusan perut dulu ya. Urusan perut dulu nanti bisa makan lah, jangan canda-canda miskin. Syukur-syukur nanti pas kita roadshow kita kasih lebih gitu loh. Saya itu mesti keliling saya terutama yang ke cabang-cabang kita sendiri. Ini saya. Sambar Pawon tadi programnya. Iya, Sambar Pawon. Beras. Pawon itu apa? Pawon itu dapur ya. Iya. Itu pawon itu bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesianya itu dapur ya. Jadi dapurnya duafa. Nah gitu. Selain itu program yang Sambar Pawon ada lagi ya? Juga. Nah, itu pas kalau bulanan itu uang saku yatim. Uang saku anak yatim. Usai itu esai ya. E-nya diganti U ya. Usai. Pinter-pinter buat singkatan ini. Dulu. Biar masih kita punya kan keren gitu ya. Programnya sampai sekarang Sambar Pawon itu adalah program saya nomor 1. Sambar Pawon. Kalau bahasa Jawa itu samber itu apa nyaut cepat.
menyaut, Apa banyak menyambar lah itu. Sambar atau samber itu ya, sambar apa? Usai uang saku anak yatim itu setiap bulan. Punya binaan berapa sekarang? Binaan yatimnya. Ya? Masya Allah, binaan yatim ini kalau belum saya data secara detail karena terus bertambah. Iya. Apalagi di masa pandemi Covid. Masya Allah, mereka itu kadang ke tempat ngajinya, kadang saya kasih pertanyaan gitu, senang melihat mereka itu ya. Kalau saya datang Bapak gitu, Masya Allah. Wah, saya itu punya anak yatim, punya kamar itu ruangan cuma 1 meter kali 2 meter. Itu 3 anak. 1 kali 2 ya? 1 kali 2. Coba 1 kali 2. Sekarang dia bisa ngontrak ke depannya. 3 anak, ibunya 1. Kadang kalau ada tidur, ibunya tidur di luar. Surabaya. Iya, di SF kalau pengen jalan-jalan sama saya, sama belakeran sama saya tunjukkan. Surabaya ya? Iya. Tadi Nganjuk. Iya, Surabaya masih kalau telusuri luar biasa masihan. Tapi yang lebih ya memang yang lebih luar saya di luar kota. Ngeri ya gitu ya udahnya. Terutama di pelosok-pelosok itu iya. Ya emang. Kalau saya pernah pengalaman juga ketika ke pelosok-pelosok itu, Masya Allah, banyak lancang-lancang sendirian. Betul. Terus ada yang tidur di kandang ayam, di kandang kambing ya. Kemudian juga ada yang ngemper. Dulu yang masih terngiang, masih saya melihat cerita pada waktu jadi SF itu membagikan korban, itu ada ke penduduk miskin yang katanya, "Mak, ini balungnya jangan dibuang." Jadi saya ingat masih sekarang. Kenapa aku kepingin aku tadi kok jadi SF. "Mak, dagingnya jangan dibuang ya, nanti dimasak lagi." Buat ini apa namanya, ya Allah ya Rahman, itu tulangnya ya. Tulangnya, Masya Allah, jadi begini. Aku kepingin kok jadi SF itu. Saya suatu saat saya kepingin kok jadi SF begini, turun ke pelosok-pelosok. Allahumma sholli wa sallim. Insya Allah dimudahkan. Ya, niat baik itu akan ketemu jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi saya itu banyak. Bagaimana pas kita di jalan, kita nemuin orang yang lagi kelaparan, nggak pakai lama, nggak pakai, kita bisa eksekusi saat itu juga. Itu Masya Allah, sudah keturutan meskipun ini bukan uang saya, ini uang para donatur-donatur yang baik hati dititipkan pada saya untuk saya jalankan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Masya Allah. Nah, itu program-programnya dari Belakeran Yuk. Ada program harian, mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Kalau tahunan itu tahunan milad, ini yang tahunan itu ya, milad itu. Ya. Tertata ternyata Belakeran. Ya. Ya meskipun namanya Belakeran, tapi ternyata programnya tertata. Ada harian, ada mingguan, bulanan, triwulan, dan tahunan. Cuma belum computerized karena memang belum punya kantor. Kantornya di rumahnya Pak Deyusa jelasnya, atau di mana? Belum punya kantor kita, belum punya kantor ya. Iya, terus ngumpulnya di mana? Ngumpulnya di mana saja kalau ngumpulnya sih. Anytime, anywhere. Iya. Nah ini kebetulan alhamdulillah ada orang baik itu punya rumah, ndak dipakai, kita suruh nempatin. Alhamdulillah. Ya karena ya, Masya Allah. Ini rezeki agung, rezeki besar. Iya. Dan kebetulan tidak jauh dari rumah dan dekat masjid. Gitu, Alhamdulillah, apalagi dekat masjid. Ya, rumahnya besar. Oh iya, ini apa namanya, Belakeran ini untuk komunitas relawannya ini macam-macam kan latar belakangnya orang-orang atau gimana? Kalau YDSF ini kan ngomong YDSF ini karyawannya muslim semua, tapi yang dibantu kan semuanya kan gitu. Karena kan kita YDSF itu kan juga kemanusiaan ya, kemudian zakat itu juga nanti kan untuk orang-orang yang apa namanya mualaf, untuk yang fakir miskin dan sebagainya kan gitu. Nah, kalau untuk Belakeran, kebetulan Belakeran ini untuk relawannya 100% masih muslim semua. Tapi yang kita bantu semuanya ateis pun kita bantu. Alhamdulillah. Sementara pokoknya dia berwujud manusia kita bantu. Alhamdulillah, yang penting manusia. Itu ya. Sebenarnya bukan manusia aja, kalau hewan pun yang butuh pertolongan kita bantu. Karena dia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma manusia, hewan saja di rumah. Semarang ini yang jomblo ya daftar ke Pak Deyusa untuk ditolong. Selamatkan janda-janda Belakeran. Ya karena memang hampir 80% ya relawan kita ini janda semua, jadi mereka bebas.
Terus senyum mereka yang dibantu itu gimana? Masya Allah, kadang ya mereka senyum, kita yang nangis kadang ya Allah ya. Kita itu kita menjadi relawan itu suatu pilihan. Jadi Allah yang memilih, jadi tidak sembarangan orang kan bisa seperti ini. Mereka luar biasa meluangkan waktu, tenaga, bahkan hartanya. Mereka luar biasa mereka itu kalau untuk hal-hal yang seperti ini. Relawan jiwa, raga, harta untuk sesama. Nah, untuk kebaikan bersama. Allahumma sholli. Kalau mau dipikir-pikir, buat apa kita ngurusin orang lain? Apa untungnya buat kita? Itu kalau waras, karena kita ndak waras, jadi ya ndak peduli apa kata orang ya. Nah ini sudah ngomong waras dan gak waras ini. Nah ini panjang ini, nanti dalam ini waras dan gak waras ini. Selama ini kan mungkin jadi ASF banyak mungkin mengurusi orang yang waras ya. Kalau belakangannya juga ngurusin orang ndak waras, kita urusin juga ya. ODGJ maksudnya. ODGJ ya. ODGJ terlantar kita mandikan kita. Kalau punya keluarga kita kembalikan. Sementara itu yang bisa mungkin ada suara sumbang-sumbang di sana, cuma gitu-gitu toh buat apa gitu. Lah ya gimana ya, caranya ngurusi ODGJ itu sampai bisa memulangkan ke keluarganya itu gimana ya? Ya saya sendiri sebenarnya coba, saya kok bisa gitu loh. Saya kok bisa. Alhamdulillah yang di Sedayu itu yang di rumah Sedayu Gresik sini. Iya, itu sakit. Dia sudah bertahun-tahun dia tinggal di kamar. Dia maaf pipis dan BL di kamar itu. Ya berdiri itu, enggak bisa tidur. Tidurnya berdiri dia. Tidurnya berdiri. Iya, ada di konten saya. Nah, itu keluarganya minta tolong ke kita. Saya datang ke sana. Kita mandikan. Alhamdulillah sembuh. Saya enggak tahu. Lihat tangannya panjenengan. Udah. Nyetrum. Jadi teman keluarganya alhamdulillah Mbak Yusa sudah mau ngomong, sudah mau sholat, sudah pertama enggak mau sudah. Pokoknya intinya yang kalau kita nangani setelah kita tangani jangan tempat ditinggalkan itu lagi, pindahkan ke tempat yang lain karena tempat itu sudah mesti ya kita ngomong banyak jin yang enggak baik. Kotor lah, secara fisik kotor ya, apalagi nanti secara di yang nalar fisiknya kan non fisiknya itu. Allah, sampai segitunya itu. Iya. Ada yang gitu. Iya, ya kita itu juga ada keluarganya itu ya. Ya itu yang ada keluarga. Kita nemukan juga ODGJ yang bawa uang jutaan. ODGJ. Iya, bawa uang jutaan. Uangnya dari mana? Iya, iya. Saya sampai kaget. Ya, ini kalau ketemu orang yang enggak baik, apa gak habis uang ini? Iya. Nanti total 5.655.000. Itu ada 5 ribuan, ada 5 ribuan lama, 50 ribuan. Saya enggak sengaja itu memang saya ayo kita operasi ODGJ sore gitu ya, ketemu di jalan. Kita ketemu jalan, coba itu. Itu enggak sengaja ketemunya. Kita samperin, pertama enggak mau, berontak dia, kita mandikan, kita paksa, kita gundul dia, terus kita bongkar bajunya, uang semua. Mulai sini sampai sini uang semua. Disaku-saku iya, uang semua, palu, bawa barang kelaraan, cuma palune aja tak sita, palune tak gomol ya. Dueka apa ya, makanya kan itu yang saya dulu pernah sih yang pengalaman sebelum. Relawan nggak takut itu kalau dengan ODGJ? Ya, saya latih harus nggak takut, saya latih. Pertama takut mereka. Pertama pegang kamera takut. Saya sendiri, tiba-tiba gerau. Iya. Saya sendiri pertama memang menangani ODGJ grogi sih pertama awal. Saya sudah terbiasa enak. Malah sebagai hiburan kita ODGJ itu. Saya dulu pernah menemukan duafa sakit tukang becak. Itu tak tahu di dalam becaknya ada uang 48 juta. Allahu Akbar. Banyak. Iya, enggak tahu sih. Tukang becak dia sakit. Sampai saya tungguin di rumah sakit itu sampai 10 hari meninggal di rumah sakit. Ya Allah ya Rahman. Uangnya ya harus diurus Pak Camat dan lain sebagainya. Saya enggak ngurusi uangnya. Iya, enggak ikut-ikut lah. Nanti jadi salah paham. Ya Allah. Macam-macam ya. Ini pengalaman menarik ini. Tukang becak ODGJ nyimpan uang. Iya, itu pengalaman saya uang terbanyak itu. Tukang becak itu 48 juta. Di bawah jobnya situ Jemen. Kok nggak pada bisa ambil terus dibagikan orang lain? Allah, nanti kan sudah niatnya sudah itu yang saya pegang kemarin masih sakit 770.000.
jaga-jaga untuk maksudnya untuk makmum bahaya atau apa itu yang itu kan banyak teman-teman enggak yang udah ada yang mau kawan sudah zaman bawa aja bang, masya Allah ya sudahlah. Bisa di sana sampai 10 hari saya nungguin bayi itu ya pulang nanti sore kembali lagi. Saya belum ada pandemi enak masih riwa-riwi rumah sakit itu. Cangkruk saya di rumah sakit. Surabaya. Iya, Dr. Sutomo situ. Dr. Sutomo situ. Iya. Cangkruk saya di sana. Mangkalnya di mana tukang becaknya itu? Itu ketemunya nggak sengaja anak buah saya itu pas hibernasi di dekatnya Tambak Sari acara. Hibernasi itu apa namanya bawa nasi Ya, keliling. keliling paginya. Wah ini ada sakit, minta tolong ditindaklanjuti sama ke sana. Betul, awaknya badannya panas ini ada apa? Saya langsung telepon 112 saya ikut ngawal ke sana. 2 kali saya nemukan itu Kang becak yang sakit itu dibacanya ada uang jutaan. Satunya ya udah. Tapi Surabaya itu luar biasa. Di Surabaya itu sudah ada nomor panggilan darurat ya, iya, 112 ya. Jadi nanti teman-teman sahabat YDSF kalau memang apa namanya seperti Pak Yusa pas keliling ketemu dengan orang yang sakit di tengah jalan kemudian sebagainya bisa langsung apa namanya menghubungi 112. Persis ya. Di film Amerika 911 itu. Satpol PP petugas. Wah, keren Surabaya. Saya lihatnya keren. Penanganannya cepat, ya. Cepat. Nah, apresiasi banget untuk Surabaya sebagai apa namanya tempat dimunculkannya Hari Pahlawan juga Surabaya. Keren Surabaya. Tapi karena memang pada waktu itu penyakitnya menular jadi relawan tidak bisa mendekat, cuma jadi jauh. Sudah langsung. Jadi memang harus ada safety-nya. Iya. Ini menular Pak. Oh ya sudah kita dari jauh. Tak tanya ada saudara-saudara kita hubungi biar diurus gitu ya. Kalau sekarang di Balakraan ada berapa relawan? Kalau Surabaya saja itu 30-an, 30-an. Lumayan Surabaya 30 ya. 30-an. Berarti menyasar Surabaya Utara, Timur, Pusat. Iya, Surabaya ini semuanya ada. Mulai pokoknya barat, timur, utara, selatan ada semua. Jadi memang enak. Aku minta tolong makanya biasanya Pak Basuki minta Pak ini yang minta yang mana? Surabaya Timur, Barat, Utara, Selatan yang mana gitu. Pak Basuki itu adalah penanggung jawab program masjid di IDSF ya. Biasanya Pak Basuki langsung calling ke Pak Deyusa untuk minta bantuan data-data. Nah, itu kan tadi apa namanya banyak itu panjenengan relawan keliling kemana-mana, yang ke Nganjuk, ke Kediri, ke apa namanya Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Gresik. Itu ada nggak hikmah yang bisa panjenengan ambil atau teman ambil dari beberapa kali pengalaman berharga seperti itu? Hikmah apa sih yang didapat dari teman-teman? Hikmahnya kita ini apa ya? Jadi semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Karena kita ini diciptakan jadi apa? Manfaat bagi manusia apa? Manusia yang bermanfaat adalah manfaat. Iya, manusia yang baik adalah terbaik. Iya, ada yang bermanfaat bagi orang lain. Ya meskipun kita tidak punya harta, kita punya tenaga, kita punya pemikiran ya. Insya Allah seperti itu. Itu hikmahnya, semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena ternyata manusia itu banyak butuhnya. Iya, betul. Banyak butuhnya. Iya. Dengan uluran Allah ataupun melalui semakin kecil semakin banyak bersyukurnya bahwa meskipun kita ini lagi apa ya, katakanlah kita ini lagi di bawah, masih ada yang lebih di bawah lagi kita lagi ya. Apalagi di masa pandemi yang kita ini lewati. susah, katanya susah. Kalau kita keluar pasti kita akan nemu yang lebih susah lagi. Jadi bagi sahabat JDSA ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Pak Deyusa ya. Ketika kita mendapatkan musibah kemudian kita terpuruk, putus asa dan sebagainya, ingat apa firman Allah, la tayasu, jangan berputus asa ya. Dari rahmatnya Allah SWT, karena ternyata dari pengalaman komunitas Balakraan itu ketika kita susah ternyata di luar itu banyak yang susah, makanya kita tetap harus bersyukur selalu kepada Allah SWT. Dan yang lebih luar biasa lagi, mereka meskipun susah tidak kelihatan susah, tersenyum. Yang seperti yang saya ketemui di itu yang jualan, dia tersenyum, tidak tahu kalau kita hatinya hancur ya karena buat makan nanti tidak ada. Ini tahun 2020 kemarin, tahun 2020 buat makan nanti masih tidak ada. Masih yang tadi itu ibu-ibu ya janda mau jual beras mau beli bumbu. Cucupi ya.
untuk berbuka puasanya si anak. Masya Allah, itu perjuangan seorang ibu luar Masya biasa. Allah, perjuangan seorang ibu. So bagi bapak-bapak, jangan sia-siakan istri dan ibunya. Ini ya Desa, apa namanya, ini kan tepat untuk hari pahlawan ini ya, hari pahlawan, kita membarengi hari pahlawan, kita mengenang jasa-jasa pahlawan ya. Dan sekarang kita itu posisinya sudah enak ya kan, posisi secara enak itu secara negara sudah aman, berdiri, aman dan sebagainya, tidak ada invasi dari dari luar dan sebagainya. Pesan dari apa namanya Pak Yusa untuk sahabat IDSF ini untuk hari pahlawan ini apa? Iya, kita tingkatkan empati kita pada sesama. Empati kita pada sesama. Ya itu yang utama. Kita peduli karena kepedulian kita ini ya. Ya siapa tahu di tengah jalan ada orang yang nyurung sepeda, apakah kita diam aja? Contoh kecil ya. Kita lihat kan, kita apa salahnya kita ambil? Kenapa Pak? Mogok. Lah apa salahnya kita bantu, kita dorong. Sebagai contoh kecil ya. Kita di jalan jangan kita tolong apa yang bisa kita bantu. Misalnya kita ketemu, iya. Kenapa sih di jalan enggak bisa? Saya selalu toleh kanan kiri. Apa yang itu kebiasaan. Jadi gara-gara yang 6 juta itu dari sampai sekarang keterusan tolak. Jadi jalan ini toleh. Apa yang bisa kita bantu? Dari 6 juta bingung mau dibuat apa, dihabiskan selama 3 bulan. Bingung karena pada waktu masih awal-awal itu. Benar jadi empati ya. Ini saya ingat ini apa namanya sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tingkatan iman yang paling rendah ya itu adalah menyingkirkan ya duri atau penghalang atau batu penghalang jalan di jalan, menyingkirkan itu ya. Itu ya karena kita juga nggak tahu amal ibadah mana yang diterima oleh Allah. Ya sholat kita mungkin nggak diterima mungkin gitu. Tapi pada saat kita ya ini cuma batin, tapi itu yang diterima oleh Allah. Ini siapa tahu ini jadi apa ya, penggugur dosa kita nggak tahu. Ya makanya itu juga kalau di jalan ojo ndangak ya gitu, di bawah apa yang ada yang perlu kita singkirkan. Yang paling gampang kali kan ada batu kita singkirkan, ada paku kita ambil, kita nggak tahu. Makanya kembali lagi amal ibadah apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, insyaallah. Sahabat IDSF ya, itu tadi dialog kita bersama komunitas Blakraan yang narasumbernya sekarang adalah foundernya komunitas tersebut, Pak Yusa Safari ya. Untuk apa namanya komunitasnya nanti sahabat IDSF bisa mengeceknya atau mencarinya di Facebook ya, Blakraan Yuk, atau di channel YouTube ya, Blakraan Yusa Safari Blakraan Yuk. Yusa Safari Blakraan. Jangan lupa. Jangan like, comment, and subscribe. Yusa Safari Blakraan Yuk. Agar channel ini terus berkembang dan kita istiqomah membantu sesama. Bismillah. Ya wis ini IDSF nge-like. Tadi soalnya apa namanya IDSF sudah di-subscribe tadi. Alhamdulillah. Itu insya Allah untuk apa namanya dialog kita hari ini. Terima kasih Pak Yusa untuk waktu senggangnya panjenengan. Untuk bersama kami untuk berbagi pengalaman di Hari Pahlawan ini. Ya. Semoga para sahabat IDSF dalam dialog kita ini bisa mendapatkan hikmah-hikmah pelajaran-pelajaran yang diambil ya dari hal-hal yang diceritakan tadi dari komunitas Blakraan dan sebagainya. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.